Baik, saya akan bicara mengenai dilahirkan kembali, ya. Dilahirkan kembali. Apa itu dilahirkan kembali? Dilahirkan kembali yaitu rohnya atau roh orang itu diperbaharui oleh Roh Kudus. Ya, rohnya diperbaharui oleh Roh Kudus. Itu bukan orang tersebut masuk ke dalam rahim ibunya lagi, kemudian dilahirkan lagi. Tidak demikian. Tetapi rohnya diperbarui oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu Allah, roh Allah. Jadi kalau orang dilahirkan kembali itu ya sama saja dilahirkan oleh roh Allah. Dilahirkan oleh Allah. Dan dengan dilahirkan oleh Allah, dia menjadi anak-anak Allah. Nah, siapa yang dilahirkan kembali itu? Apakah semua orang? Tidak. Hanya yang percaya Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kenapa? Kenapa yang percaya Yesus? Nah, sebenarnya Yesus itu rohnya adalah roh Allah. Rohnya Roh Kudus. Sehingga dia dari roh Allah juga. Nah, di dalam Injil Yohanes pasal 1 dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus, yang percaya kepada nama anaknya, anak Allah itu, akan diperbarui, akan dijadikan atau diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, anak di sini bukan karena perbuatan manusia, laki-laki, terus dia dilahirkan dari ibunya, bukan. Tetapi rohnya yang diperbarui, rohnya yang dilahirkan oleh Allah sendiri. Nah, Allah di sini adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu Allah. Dan Roh Kudus itu juga yang ada di dalam Yesus. Yesus itu rohnya bukan tidak sama dengan manusia, tapi Roh Kudus. Dia ada di rahim Maria, ibunya, itu karena Roh Kudus. Jadi dengan demikian, orang yang dilahirkan kembali itu, ya, rohnya yang diperbarui, itu tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Kalau lahir dari ibu, itu kelihatan. Tapi kalau lahir dari Allah, dari Roh Kudus, itu tidak kelihatan. Karena yang dilahirkan adalah rohnya, roh orang tersebut, karena percaya Yesus. Jadi karena percaya Yesus, karena menerima Yesus, rohnya diperbarui oleh Roh Kudus, oleh Allah sendiri. Roh itu tidak kelihatan. Kita nggak bisa melihat roh. Nah, Tuhan Yesus menggambarkan seperti angin.
angin itu tidak kelihatan. Tetapi angin bisa menggerakkan ranting-ranting pohon sehingga pohon bisa bergerak. Itu karena ada angin. Begitu juga manusia yang percaya Yesus, yang dilahirkan kembali, yang dilahirkan oleh Roh Kudus, yang dilahirkan oleh Allah, tidak kelihatan perbedaan manusianya, tetapi dia diubahkan atau dari dalam diperbarui. Roh yang baru itu akan mempengaruhi hati dan pikirannya, juga menjadi baru. Pandangannya baru, pikirannya baru, hatinya yang dirasakan baru. Nah, dengan demikian, hati yang baru, pikiran yang baru itu akan mempengaruhi perilakunya, sehingga perilakunya menjadi baik, benar, menginginkan yang baik, yang indah, yang menyenangkan, yang berkenan kepada Allah. Yang tadinya dia sangat jahat, suka mengganggu orang, suka bertengkar, suka menyakiti hati orang lain, tetapi setelah dia dilahirkan kembali, rohnya menjadi baru, hatinya menjadi baru, pikirannya menjadi baru, perilakunya juga menjadi baru. Dia berubah. Dia tidak lagi menyakiti hati orang lain dan memandang itu suatu hal yang tidak baik dan tidak melakukannya. Yang dulunya hatinya suka menyakiti, mengganggu orang lain, sekarang tidak lagi. Hatinya baru, pikirannya baru, perilakunya juga diperbarui. Itu dilahirkan kembali. Nah, orang-orang yang percaya dalam nama Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya dilahirkan kembali oleh Allah, oleh Roh Kudus. Nah, dengan demikian, orang-orang yang dilahirkan kembali itu memiliki hati yang baru, dan sekarang setelah dilahirkan kembali, dia boleh berhubungan dengan Allah karena dosa-dosanya telah dihapuskan. Sejak kapan dihapuskan? Sejak dia percaya Yesus. Dengan percaya Yesus berarti dia juga percaya bahwa Yesus itu disalibkan untuk menghapus dosa-dosa dia. Yesus disalibkan, Yesus menderita untuk menggantikan penghukuman dia karena dosa-dosanya. Dengan demikian, dosa yang ada padanya telah dihapuskan dan dia boleh berhubungan dengan Allah. Dan kemudian juga menyebut Allah sebagai Bapanya. Sebagai Bapa. Dan dia, karena Bapa itu kudus, dia sudah diampuni dosanya, dia boleh menghadap Allah, berhubungan pribadi dengan Allah, memiliki hubungan pribadi dengan Allah.
Jadi katanya, karena dia percaya Yesus, Yesus itu adalah rohnya roh Allah. Karena percaya Yesus, maka rohnya diperbarui oleh Roh Kudus, dan kemudian orang itu rohnya boleh menghadap Allah yang suci. Jadi kaitannya jelas, dia menerima Yesus, percaya Yesus, kemudian dia diperbarui Roh Kudus, dan dia menghadap Allah atau memiliki hubungan pribadi dengan Allah, dan menyebut Allah itu sebagai Bapanya. Itulah makna dilahirkan kembali. Kalau orang hanya beragama Kristen itu misalnya seseorang dibaptiskan, ke gereja, ikut kebaktian atau ibadah, kemudian memberi persembahan persepuluhan, kemudian melakukan apa saja yang diwajibkan bagi orang Kristen. Ya, dia melakukan itu, tetapi kalau dia belum dilahirkan kembali, ya rohnya tidak juga memiliki hubungan pribadi dengan Allah Bapa. Dia tetap dalam kesesatannya. Jadi agama Kristen tidak menjadikan orang itu memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Agama apapun, termasuk agama Kristen. Agama itu adalah milik orang lain, bukan miliknya sendiri. Nanti saya akan jelaskan mengapa agama itu milik orang lain dan bukan miliknya sendiri. Jadi orang yang hanya beragama Kristen tidak akan melihat kerajaan surga. Dia hanya beragama Kristen. Yesus pernah berbicara dengan seorang tokoh agama, pengajar agama yang bernama Nikodemus. Yesus berkata pada Nikodemus, "Kamu harus dilahirkan kembali. Kalau tidak dilahirkan kembali, tidak akan bisa melihat kerajaan Allah." Kerajaan Allah itu di mana? Apa? Kerajaan Allah itu surga. Surga. Jadi kalau tidak dilahirkan kembali, tidak bisa melihat kerajaan Allah atau surga. Kata melihat itu juga berarti masuk. Orang yang tidak dilahirkan kembali tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, orang yang dilahirkan kembali itu hanya orang yang percaya Yesus, yang menerima Yesus. Karena kalau dia menerima Yesus, menerima Roh Kudus, percaya Yesus dan menerima Yesus secara pribadi, berarti orang itu mengakui bahwa Yesus mati di kayu salib, menderita di salib untuk menghapus dosa dia atau menggantikan dosa dia atau menggantikan hukuman dia karena dosa. Karena setiap orang yang berdosa pasti akan dihukum Allah. Tetapi orang itu
terbebas dari hukuman karena percaya Yesus. Jadi karena percaya Yesus, Roh Kudus bertindak, yaitu memperbaharui rohnya. Dan kemudian orang itu boleh berhubungan atau memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Dan menyebut Allah itu sebagai Bapanya. Roh Kudus itu dia memperbaharui roh orang yang percaya Yesus dan kemudian tinggal di dalam orang itu. Jadi dia memperbaharui roh dan kemudian juga tinggal di dalam orang itu. Sehingga ada hubungan yang jelas. Dalam dirinya atau hatinya ada Roh Kudus. Roh Kudus itu juga rohnya sama dengan yang ada pada Yesus, dan Yesus sudah di surga karena dia berasal dari surga, kembali ke surga. Dan kemudian di surga sana juga ada Bapa, Allah Bapa, yang kita sebut Bapa oleh karena Yesus memperkenalkan dia sebagai Bapa. Maka ada hubungan yang jelas antara Roh Kudus, Yesus, dan Bapa atau Allah Bapa. Dengan demikian, kita nanti boleh melihat kerajaan Allah, boleh masuk surga. Karena kita telah diperbarui rohnya. Kalau Anda hanya beragama Kristen, cepat-cepat telah dilarikan kembali. Bagaimana caranya? Percayalah Yesus. Undanglah Yesus masuk ke dalam hati saudara. Dan Roh Kudus akan ada di dalam hati saudara. Dan saudara akan diperbolehkan nantinya kelak masuk dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Allah bertahta di sana. Terima kasih. Demikianlah tentang dilahirkan kembali. Semoga kita dilahirkan kembali. Tuhan memberkati. Amin.